Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, sehat selalu buat kawan-kawan dimanapun kawan-kawan berada. Pada kesempatan siang ini saya akan kembali akan beraktivitas yaitu mencangkok tanaman. Namun cangkokan kali ini bukan cangkokan yang biasa seperti pada umumnya. Kali ini saya akan mencangkok susu pada tanaman. Bagaimana cara cangkok susu pada tanaman? Oke, kita langsung saja ikuti cara-caranya dan kita simak video cara pencangkokannya. Sebelum pencangkokan kita kupas sedikit keliling, namun tidak membuang kambium, bertujuan untuk menghambat pertumbuhan agar nanti yang kita tempel di sini anakan belimbing cepat mengeluarkan akar. Nah, sebelum mencangkok susu kita kupas seperti biasa, tapi tidak perlu dikerik, tidak perlu dibuang kambiumnya. Cara awal. Nah, lalu kita siapkan anakan pohon belimbing, anakan seperti ini. Lalu kita potong menyesuaikan tinggi daripada yang mau kita cangkok, atau nanti kita akan ngepaskan media cangkoknya. Nah, kita potong segitu. Setelah ukurannya pas, kita iris menyerupai huruf P. Kita bisa perhatikan dengan seksama, baru kita iris bagian batang yang mau dicangkok susu. Nah, irisnya seperti ini untuk nempelkan anakan pohon belimbing tadi. Nah, kalau bisa kita mencari anakan pohon belimbing yang perakarannya bagus, yang kalau bisa lurus, jangan bengkok-bengkok. Kalau yang seperti ini kan agak bengkok, nanti kita meletakkan media cangkoknya agak kesusahan. Kalau dia lurus gitu kan, media cangkok tidak akan mudah cara pemasangannya. Nah, untuk batang yang kita cangkok susu sebesar jempol tangan ini, kita bisa menggunakan dua anakan pohon belimbing. Kebetulan yang saya cangkok susu ini adalah pohon belimbing. Sebenarnya teknik ini bisa dipergunakan untuk semua tanaman yang akan kita cangkok susu, namun kebetulan saya hanya mau mencangkok belimbing. Kalau besarnya lebih daripada jempol tangan, kita bisa memberinya 3 atau 4 anakan, kita tempel seperti itu. Setelah penempelan,
Nah, kita ikat kuat dengan plastik. Kita ikat kuat dengan plastik bertujuan agar anakan pohon belimbing yang kita tempel tadi bisa merekat dan menyatu pada batang belimbing, dan pada akhirnya bisa mengeluarkan akar. Kalau bisa ngikatnya harus lebih kuat dan rapat, jangan sampai air bisa masuk ke balutan akar yang nempel di batang yang kita cangkok tadi. Kalau sampai air bisa merembes masuk ke dalam, dikhawatirkan tingkat kegagalan akan cukup tinggi dan tingkat keberhasilan akan sangat minim. Di sini karena anakan pohon belimbing yang saya tempel ini tidak beraturan, karena bagian akarnya bengkok sana bengkok sini. Kalau yang benar, yang bagus, kita mencari yang lurus lah, jadi dia bisa rapat dengan batang yang akan kita cangkok. Namun untuk mengatasi hal yang seperti ini, umpamanya terjadi yang kayak gini, nah ini harus kita rapatkan. Kita bisa mengikatnya dengan tali rapia. Yang penting perakarannya tidak putus. Di sini kan masih ada akar-akar serabutnya. Tujuannya biar rapat dan tidak merusak media tanam, media cangkok maksud saya. Nah setelah selesai ini, kita sediakan media cangkoknya. Nah, itu media cangkoknya bisa kompos, bisa memakai yang lain-lainnya lah. Kalau saya mencangkok ya, media saya ya rata-rata kompos campur tanah sedikit, kadang ya jerami yang sudah kita bakar. Sebenarnya yang bagus untuk cangkok susu kita bisa menggunakan kokopit, namun di daerah saya sangat sulit untuk mencari kokopit. Ya saya beralternatif hanya menggunakan kompos dengan campuran sedikit, perbandingannya 3:1, 1 tanah 2 kompos. Kita media cangkok kita rekatkan sampai benar-benar anakan belimbing yang kita tempel bisa tertutup rapat dan tidak terkeluar lah. Kalau sampai terkeluar bisa gagal. Dan teknik seperti ini sudah saya lakukan cukup lama, sudah bertahun-tahun yang lalu.
Karena kalau kita mencangkok belimbing menggunakan cara cangkok biasa, biasanya untuk perakarannya sangat lambat dan tingkat kegagalannya cukup tinggi. Jadi saya hanya mengakalinya dengan teknik cangkok susu, tempelkan anakan belimbing, baru kita kasih media tanam seperti mencangkok pada umumnya. Kalau cangkok biasanya kebanyakan gagal kalau kita tidak memakai tempel susu. Untuk media ini, untuk media cangkok harus kita ikat cukup erat, karena sekitaran kurang lebih 1 bulan biasanya akar-akar baru sudah muncul dari anakan belimbing yang kita tempel di dalam tadi. Apabila tempelan sudah menyatu, perakaran sudah mulai keluar dan terlihat, karena kita menggunakan plastik yang transparan, kita tinggal potong dan langsung tanam. Teknik seperti ini saya jamin 99% insya Allah berhasil, karena saya sudah sering menggunakan teknik seperti ini. Dan teknik seperti ini di dunia pertanian bukan hal yang baru lagi, dan ini sudah cukup familiar. Oke, apabila video ini bermanfaat, silahkan share, like, komen, dan tentunya bagi kawan-kawan yang baru bertemu dengan channel ini dan yang baru bergabung dengan channel ini, serta yang sudah bergabung dan belum subscribe, mohon dukungannya untuk bisa subscribe agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Wassalam.